emang rajin cari informasi beasiswa ya Pak. Iya. Beasiswa itu bagaikan udara yang kita hirup. Sesungguhnya banyak banget tergantung kita tuh mau cari apa nggak, dan ternyata pas saya scrolling juga kayak di Instagram informasi beasiswa, bahkan ketik di Google info beasiswa, itu banyak banget ternyata. Tantangan tersendirinya adalah kalau seleksi beasiswa itu beda sama ujian lain yang dihitungnya itu seberapa banyak jawaban yang kita isi benar gitu. Tapi kalau beasiswa itu lebih ke seberapa banyak benar dan dengan waktu yang tersingkat. Halo kawan Ricci semuanya, balik lagi di YouTube channelnya saya, Ricci Wijaya, dan kali ini kita berada di segmen Rich Talk. Dan saya sudah kedatangan salah satu orang atau sosok yang sangat menginspirasi sekali. Bagi siapa? Bagi semua orang tentunya. Mau tahu siapa? Ini dia, ada Kak Naili Salsabila Setiawan. Halo semuanya. Halo Kak Naili, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih. Pak Ricci gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ini akhirnya saya bisa mengundang Kak Naili ke sini karena sempat ya dari berapa tahun lalu, berasa kayak lama banget di YouTube. Sempat ya saya juga mengajak Kak Naili untuk join ya. Iya. Cuman kalau nggak salah waktu itu lagi di Jogja. Terus pandemi juga. Pandemik, betul sekali. Terus ke Kalimantan juga sempat lama. Jadi agak ke pending. Dan sekarang alhamdulillah sudah datang. Jadi kenapa saya mengundang Kak Naili? Wah, ini sosok yang benar-benar tadi saya bilang di awal sangat menginspirasi sekali. Saya pun terinspirasi sama beliau. Ya, jadi salah satunya adalah dia memanfaatkan segala bentuk media sosial untuk bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Harus ya Kak Naili. Harus banget seperti itu sih kayaknya. Nah, Kak Naili mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Jadinya agak grogi nih ya guys. Memperkenalkan diri kepada teman-teman semua yang ada di YouTube channelnya saya, para subscriber. Silakan Kak Naili. Makasih Pak Ricci. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naili. Aku salah satu mahasiswi dari Universitas Trisakti juga, yaitu prodinya jurusan Teknik Geologi gitu Pak Ricci. Dan saat ini kesibukan sedang kuliah. Beberapa waktu lalu sempat magang, terus lagi develop suatu media belajar juga, namanya Belajar Bareng. Kemudian lagi sibuk mau menyusun tugas akhir seperti itu, dan sesekali berkarya lewat konten-konten di TikTok juga nih Pak Ricci. Tuh kan, luar biasa kan teman-teman ya. Jadi Kak Naili ini selain dari sebagai mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya di prodi Teknik Geologi. Iya. Ini terus terang saya sangat langka ya mungkin ya untuk saat ini. Atau cuma saya saja yang tidak tahu. Atau udah ramai sebenarnya untuk acara teknik geologi ini Kak Naili? Emang geologi itu sesuatu yang masih jarang didengar sih Pak. Karena waktu itu saya ingat waktu saya daftar ulang di kampus, waktu itu di lift, terus ada ibu-ibu yang nanya, "Mbak, dari jurusan apa?" Saya bilang, "Dari geologi Bu." Terus mereka bilangnya, "Oh, biologi," gitu. Padahal kan itu jauh banget ya. Nah, mungkin juga barangkali teman-teman masih asing juga gitu kan. Jadi geologi itu tuh satu fakultas sama teknik pertambangan dan perminyakan. Nah, cuman kalau kita lihat dari katanya geologi ya, geo itu kan bumi. Jadi kita emang orang-orang yang mempelajari bumi secara keseluruhan nih, yang nantinya bisa diterapkan ke pertambangan atau ke perminyakan gitu Pak Ricci. Mantap sekali. Tapi buminya tuh bukan include dengan manusianya kan ya? Oh bukan, buminya aja. Buminya saja gitu ya. Nah, Kak Naili kenapa sih alasannya untuk mau join ke teknik geologi? Sebenarnya pertama itu kalau latar belakang keluarga sih Pak. Jadi latar belakang keluarga saya itu dari mining, dari pertambangan. Ya, dari papa di pertambangan. Terus dari kecil tuh saya ikut orang tua merantau ke Kepulauan Riau pada saat itu karena papa tuh kerja di sana di pertambangan, dan di sana juga area yang daerah yang benar-benar penuh pertambangan. Jadi dari kecil saya sering kali melihat alat-alat berat, terus juga kayak pertambangan, batu-batuan kayak gitu yang bikin saya penasaran. Dan ditambah lagi setelah saya
beranjak dewasa, saya baru sering riset-riset dan ternyata jurusan geologi itu tuh sangat jarang juga buat perempuan sih Pak Ricci. Yang bikin saya bertanya-tanya kayak kenapa sih cewek-cewek ini tidak ingin gitu masuk ke geologi gitu kan? Apakah ini sesuatu yang menakutkan, menyeramkan gitu? Tapi ditambah lagi bumbu-bumbu di luar sana kayak yang kerja di perminyakan tuh gajinya gede, yang kerja di tambang tuh gajinya gede. Terus saya bertanya-tanya, ini kira-kira yang bisa kerja di tambang dan juga di minyak itu apa ya? Dan ternyata itu geologi. Didukung lagi, waktu itu saya coba ikut-ikut seleksi, ada beasiswa penuh Pak Ricci. Jadi pada tahun 2018 akhir itu ada seleksi beasiswa namanya beasiswa OSC dan kebetulan saya lolos dapat beasiswa penuh. Jadi akhirnya udahlah kuliah di suatu prodi yang saya sangat penasaran di awal, ditambah lagi dibiayain penuh, siapa sih yang nggak mau gitu kan Pak Ricci? Betul sekali. Betul. Langsung masuk aja gitu. Tapi kan kalau namanya penasaran, kadang-kadang penasaran itu ada dua nih. Apa itu Pak? Menyesal, iya. atau malah, alhamdulillah menjadi benar-benar yang diinginkan gitu. Yang mana nih Kak? Awal-awalnya sih saya cukup menyesal ya Pak, karena kan apalagi maba gitu kan, ketika kita mahasiswa baru belajar hal-hal yang general, semua mata kuliah tuh ada mata kuliah wajib yang harus kita ambil dan itu belum tentu kita suka gitu kan Pak Ricci. Nah cuman makin ke atas, makin ke spesifik menjurus gitu dan makin saya tahu prakteknya baru berasa, oh kayaknya ini sesuatu yang saya sukai gitu. Meskipun awal-awal berat tapi saya alhamdulillah sudah melewati itu semua gitu sih Pak yang awal-awalnya. Tapi kalau geologi kan berhubungan tadi ke bumi ya? Iya, bumi, struktur bumi, batu. Iya, batu. Kira-kira ada berapa banyak batu yang jenis batu di bumi ini? Kalau secara umum banget itu batu tuh cuman ada 3 sih. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Cuman sini saya penganut mazhab 3 ya. Jadi tuh ada batuan, ada 4. Batuan beku, batuan dari letusan gunung api, terus ada batuan sedimen. Jadi batu-batuan itu kalau misalnya dia kena hujan, terkikis, nah hasil kikisannya itu akan mengendap, membentuk batu lagi, itu namanya batuan sedimen. Terus ada juga batuan metamorf. Batuan metamorf itu batuan apapun yang dia terkena pengaruh tekanan sama suhu yang tinggi, jadi dia membatu lagi. Terus yang keempat ada namanya juga batuan piroklastik, itu batuan hasil letusan-letusan gunung api. Secara umum itu aja sih Pak. Nah yang 4 itu. Baru nanti setelah itu ada lagi. Nah kenapa? Lagi jenisnya lagi. Iya gitu Pak Ricci. Jadi kayak kenapa kita satu fakultas sama tambang sama minyak, mungkin kan ada yang bingung ya Pak hubungannya apa gitu kan. Betul. Nah jadi kita buat tahu tambang tuh gimana, buat tahu batu bara itu adanya di mana, kita juga harus belajar kira-kira batu bara tuh akan terbentuk di lingkungan yang seperti apa, akan berasosiasi sama batuan yang kayak gimana, dan itu orang geologi yang tahu. Sama kayak minyak Pak. Jadi minyak itu karena kita bingung kan, kenapa di suatu daerah di Indonesia itu ada yang ada minyaknya, ada yang nggak ada gitu. Karena emang minyak itu hanya bisa terbentuk di sesuatu keadaan khusus yang namanya tuh ada petroleum system gitu. Jadi harus ada batuan jenis A, B, C, D, E yang baru bikin, ada sumber minyak di sana. Iya, kalau nggak kayak gitu susunannya nggak bisa gitu. Dan orang-orang yang bisa tahu batu-batuannya itu adalah dari geologi. Tapi kita hanya tahu sebatas itu, kita nggak tahu kayak gimana cara ngambilnya ya, gitu. Harus pakai alat apa ya, itu teman-teman teknis sih dari tambang atau dari minyak. Tapi minimal gitu. kalau misalnya hasil identifikasi awal itu sudah nggak perlu lagi melakukan ibarat kata tindakan yang membutuhkan alat yang luar biasa gitu. Cukup tadi dengan melakukan identifikasi, oh ini ada jenis batu ini, ada kemungkinan ada sumber apa dan sebagainya begitu ya kayak. Kira-kira minyaknya akan yang seperti apa, berapa jumlahnya, itu bisa dari geologi. Cuman kalau sampai ngambilnya itu yang kita nggak tahu gitu sih Pak. Itu anak-anak teknik peminyakan lagi. Iya, bagi-bagi ke yang lain sih Pak. Nah, kalau kan sering dengar kata-kata batu gitu ya. Batu nih. Keras. Itu termasuk jenis yang mana? Bisa. Berarti Kak Nelly itu sudah terbiasa untuk menghadapi teman-temannya yang batu. Iya. Lagi cowok-cowok biasanya Pak kalau di geologi kan. Oh gitu. Batu semua sih. Oh iya. Enggak, saya bukan. Oke, tadi juga Kak Nelly menyinggung bahwa terkait dengan beasiswa nih. Gimana Kak Nelly terkait dengan beasiswa itu? Kan kadang-kadang ada bilang gini, saya anak beasiswa, terus ada yang proud luar biasa gitu. Tapi ada juga yang merasa, ya saya mah anak subsidi, mau gimana lagi ya? Oh gitu. Nah gimana kalau Kak Nelly sendiri gimana? Jadi sebenarnya beasiswa itu kan ada banyak jenisnya ya Pak Ricci. Kan ada yang beasiswa subsidi untuk ekonomi, ada juga beasiswa yang prestasi. Nah kebetulan tuh saya masuk di jalur prestasi kan Pak Ricci. Jadi pada saat seleksi itu emang kita nggak dari pihak beasiswanya tuh nggak memperhitungkan kita dari orang tua yang seperti apa, latar belakang keluarga seperti apa. Jadi yang penting as long as akademiknya masuk, itu bisa diterima. Nah pada saat ini sih saya ngerasanya kuliah pakai beasiswa tuh justru sesuatu yang cukup challenging gitu sih Pak.
Karena mungkin kalau kuliah biasa, kita nggak ada target harus gimana-gimana. Mungkin target dari diri sendiri, tapi kalau beasiswa itu kita terpaksa punya target. Harus IPK kumlot gitu. Minimal berapa gitu ya. Nggak boleh remet, nggak boleh Iya, ngulang, iya, harus iya. 4 tahun. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin cara mainnya beasiswa sih Pak. Itu yang bikin saya tetap berasa di kuliah ini seberat apapun tuh ada jalur yang harus saya lewatin gitu. Ada yang kontrol dari beasiswa itu. Nah, caranya kemarin waktu dapat beasiswa itu seperti apa tuh Kak? Apakah Kak nyari atau dapat informasi dari saudara atau bagaimana? Terus kenapa milih Trisakti? Oh iya itu ya. Jadi Sebenarnya kan beasiswa itu bisa di mana aja ya? Iya, bisa Kalau di mana saya aja. rekan atau mitra kerja sama perguruan tingginya lumayan banyak juga untuk kayak sini. Iya, jadi waktu itu saya taunya dari sosial media Pak, kan anaknya sosmed abis ya Pak, scrolling gitu, terus ketemu info beasiswa, terus saya lihat ada cukup banyak perguruan tinggi yang masuk ke list tersebut gitu. Kenapa saya pilih Trisakti? Pertama ada prodi yang saya inginkan, kedua saya mikirnya kita kan beasiswa itu dibayarin ya Pak, jadi kayak pilih aja yang paling mahal. Jadi saya bisa dapat fasilitas yang luar biasa dan nggak nanggung-nanggung jadi dibayarin gitu. Betul. Nah, tadi prosesnya gimana? Udah dapat informasi? Susah nggak sih Kak? Maksudnya untuk mengikuti proses beasiswa ini? Kayak, Yang di tesnya atau apanya gitu, ada interviewnya nggak? Terus bagaimana ngelewatin fasenya? Jadi seleksinya ada beberapa sih Pak. Dari mulai waktu itu seleksi pertama seleksi tertulis, tapi dia online gitu. Jadi kita ujian semacam UTBK lah lewat online gitu. Terus tantangan tersendirinya adalah kalau seleksi beasiswa itu beda sama ujian lain yang dihitungnya itu seberapa banyak jawaban yang kita isi benar gitu. Tapi kalau beasiswa itu lebih ke seberapa banyak benar dan dengan waktu yang tersingkat. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya ngerjain kayak cuman sejaman dari waktu 2 jam. Nggak semuanya terisi memang, cuman mungkin banyak yang benarnya gitu kan. Terus yang kedua setelah lolos di situ ada seleksi administrasi, kayak misalnya rapor, sertifikat dan lain sebagainya. Baru ada seleksi tes kesehatan lagi, kayak tes pengecekan urin, terus medical check up seperti itu. Baru di akhir itu ada seleksi wawancara. Waktu itu saya ke Jakarta dan diwawancara sama dosen langsung yang ada. Kalau saya kan karena di prodi teknik, jadi ada dosen dari teknik pertambangan waktu itu yang interview saya. Baru kemudian dinyatakan lolos gitu sih Pak. Oke. Berarti Kak Nelly pun sudah mengatur strategi dari awal nih, terkait tadi kan jumlah soalnya banyak tapi nggak diselesaikan semua. Karena mengingat bahwa penilaian bukan cuma sekedar banyaknya benar, tetapi juga terkait dengan waktu pengerjaan kecepatan nih. waktu. Nah itu teman-teman, jadi harus atur strategi juga, jangan cuma sekedar yuk ikut ujian selesai gitu ya. Iya, benar banget Pak Ricci. Oke. Nah Kak Nelly kalau misalnya terkait dengan beasiswa, kadang-kadang kalau misalnya saya mau cari beasiswa, terus nanti dari penyedia beasiswa tersebut pasti ada kayak setelah selesai ada proyek yang harus diselesaikan ya, atau harus mengabdi dulu sekian tahun atau apa. Ini ada nggak sih Kak? Nah, kebetulan beasiswa yang saya ikutin ini nggak ada ikatan sama sekali sih Pak. Jadi mereka itu beasiswa yang benar-benar buat charity ke teman-teman mahasiswa. Kita nggak ada tuntutan buat bekerja di perusahaan yang memberikan beasiswa atau mengabdi atau mungkin magang sih. Jadi setelah ini juga dibebaskan untuk mau berkarir di mana aja. Dibebaskan. Iya. Tapi Kakak sendiri sudah punya kontribusi terkait dengan kan biasanya tadi balik lagi ya, beasiswa pasti harusnya banyak nih yang bisa diberikan untuk universitas atau fakultas atau prodinya. Apa aja nih? Apa aja yang diberikan ya? Saya nggak tahu ya Bapak Ibunya apakah suatu pencapaian yang cukup baik atau tidak. Jadi waktu itu saya pernah di tahun 2020 itu menjabat sebagai duta kampus Universitas Trisakti, runner up waktu itu. Terus saat ini sedang menjabat sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Gitu, luar biasa prestasinya ya. Ya tepuk tangan dong semuanya yang ada di sini. Oke, nah terus Kak, tadi terkait dengan, sebenarnya saya masih penasaran Kakak kenapa sih bisa, tadi kan udah terjawab ya terkait dengan karena keluarga memang backgroundnya di pertambangan, terus juga karena gajinya dan sebagainya. Terus yang paling penasaran saya adalah, kan sebenarnya ini agak berat ya bagi perempuan. Saya bukan mendiskreditkan, tidak sama sekali. Hanya saja kalau untuk hal-hal yang harus mengeluarkan energi lebih dan tenaga, itu kan baiknya laki-laki yang melakukan. Iya, benar sih Pak. Ini ada pembuktian apa sih yang ingin Kakak tunjukin ke banyak orang terkait dengan dunia teknik geologi dan perempuan? Gitu ya? Iya sih Pak, pertama saya juga ngerasa kenapa prodi ini tuh sangat jarang ya perempuannya. Terus terkadang banyak yang bilang, karena ini sesuatu yang melibatkan fisik juga gitu kan Pak. Benar. Cuman sebenarnya kalau saya lebih ngerasa, saya tuh kan awalnya penasaran, kenapa sih cewek dianggap nggak bisa, emang cewek nggak bisa gitu kan. At the end of the day, di saat ini, saya ngerasa kayak
ternyata prodi geologi itu bukan hanya prodi yang buat cowok aja gitu Pak. Baik. Karena kadang cewek dan cowok ini kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya Pak. Kadang kayak cowok itu lebih kuat di lapangan mereka, tapi mereka kalau giliran ngolah data yang banyak tuh kadang kurang rapi. Nah, kayak bikin peta tuh, yang cowok ngewarnainnya udah asal-asal, yang cewek pelan-pelan gitu kan Pak. Sama kayak masukin data-data yang banyak banget tuh, cowok-cowok juga kadang banyak yang miss gitu. Nah, di situ saya ngerasa ada celah nih kayaknya buat cewek gitu. Nah, tapi makin kesini mungkin karena perkembangan zaman udah modern juga ya Pak. Jadi geologi saat ini tuh cukup berbeda juga lah dengan geologi masa lalu. Kayak waktu itu kalau geologi zaman dulu tuh kan kita lebih banyak jalannya, jalannya dan lain segala macamnya. Kalau kayak kemarin saya ke lapangan pun kita sudah bisa naik motor, kan cewek juga udah bisa bawa motor sendiri gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Terus ya banyak juga sih yang saya rasain. Waktu magang juga gitu, katanya dulu tuh kalau mau ngebor di tengah hutan itu alatnya diangkut manual segala macam. Sekarang udah ada dozer, sudah yang geologisnya udah naik mobil gitu kan Pak. Jadi ternyata ini bukan bidang yang hanya bisa cowok aja sih kalau buat sekarang gitu Pak. So, tuh teman-teman semuanya ya. Saya juga sepakat karena terkait dengan ini. Nggak semua hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan laki-laki itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Iya. Dan sama kebalikannya, hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan belum tentu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya benar banget Pak Ricci. Sekarang ya udahlah, apapun yang mau dilakukan selama kalian mampu, kerjakan aja. Nah, mungkin gini Kak, tadi kan terkait dengan Kak juga mendapatkan beasiswa. Mungkin banyak nih teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada, pengen tahu tips and trick bagi mereka supaya mereka bisa lolos beasiswanya. Oke, yang pertama tentu aja preparation, karena beasiswa itu bukan sesuatu yang bisa kita dapetin secara instan, karena seleksi beasiswa itu nggak ada yang sehari selesai gitu. Pasti larut-larut sih Pak, cukup lama. Waktu itu saya sampai sekitar 3-4 bulan karena berbagai panjangnya tahapan dan begitu banyaknya orang yang mendaftar. Jadi buat teman-teman emang rajin cari informasi beasiswa ya Pak. Kalau itu tuh dosen saya di jurusan saya pernah bilang, beasiswa itu bagaikan udara yang kita hirup. Sesungguhnya banyak banget tergantung kita tuh mau cari apa nggak. Dan ternyata pas saya scrolling juga kayak di Instagram informasi beasiswa, bahkan ketik di Google info beasiswa, itu banyak banget ternyata Pak Ricci. Dan kriteria tuh macam-macam, ada yang dibayar penuh, ada yang 2 semester, ada yang syaratnya harus mengabdi, ada yang enggak, ada yang buat jurusan tertentu, ada yang semua jurusan bisa. Gitu. Lalu preparation dulu, terus tentukan beasiswa mana nih yang kira-kira teman-teman mau ikutin gitu, terus syaratnya apa aja, dan sebisa mungkin mendekat ke syarat-syarat tersebut. Dan tahap persiapannya juga termasuk teman-teman sediain CV, jaga-jaga harus punya CV atau mungkin pernah nulis esai gitu, itu harus yang udah prepare gitu, jadi kapan ada pembukaan bisa langsung gitu. Ketagihan nggak Kak untuk dapat beasiswa lagi? Ketagihan sih Pak, saya tuh berapa kali nyoba beasiswa lagi, kebetulan syaratnya tidak boleh sedang berada dalam pembiayaan yang lain, jadi ya nggak bisa gitu. Berarti harus nanti setelah lulus. Iya. Jadi ada kemungkinan untuk lanjut studi lagi. S2 dan S berikutnya ya, mudah-mudahan. Kayak Pak Ricci. Amin. Rencananya mau kemana untuk lanjut S2? Saya pengen banget cobain business administration sih Pak. Karena kan setelah dari engineering kayak saya pengen belajar juga manajemennya seperti apa gitu sih. Cuman belum tahu apakah nanti akan tetap berada di dunia engineering atau mungkin pindah ke manajemen gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting udah punya ilmu dasarnya sehingga nanti bisa jadi konsultan bisnis untuk orang yang ada di dunia pertambang perminyakan. Nah itu juga sih Pak, karena saya kepikiran kayak nah kalau tadi kita ngomongin perempuan kan mungkin kenapa sih perempuan nggak bisa di sini, nggak bisa di situ. Nah di sini tuh kadang saya ngerasa kayaknya saya kalau waktu muda udah cukup di lapangan, nanti ketika saya udah berumur kan saya perempuan, saya juga pengen coba di kantor, bagian manajemen gitu-gitu gimana sih Pak. Nah menarik ya teman-teman semuanya ya, ini baru part awal loh, baru part pertama, dan kalian sudah pasti mendapatkan banyak sekali inspirasi. Mau tahu nggak apalagi yang akan kita bahas selanjutnya? Tadi Kak Naili sudah menyebutkan prestasi Kak Naili ada 2, salah satu dua diantaranya ada terkait dengan duta kampus dan juga mahasiswa berprestasi. Kedua-duanya adalah ajang yang sangat populer di dalam universitas dan juga ajang yang sangat bukan populer tapi berkualitas untuk tingkat nasional. Tapi Kak Naili udah terpilih menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Mau tahu seperti apa infonya dan ceritanya? Nanti kita saksikan di part kedua. Bye-bye.